Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika seseorang harus menggambarkan apa yang telah terjadi, maka semua orang yang dapat melihat apa yang terjadi di sisi Chu Feng semuanya tertegun. Ini terutama berlaku untuk kepala keluarga Cao. Karena dia benar-benar percaya diri pada putranya, Desen bahkan lebih sulit baginya untuk menerima kebenaran di hadapannya. Cao Yuxuan, kebanggaan keluarga Cao mereka, dia telah dikalahkan. Dia hanya bertarung dengan Chu Feng sebentar saja, tapi dia sudah dikalahkan. Saat itu dia sedang jatuh ke tanah. Persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya sebelumnya, saat ini berada dalam genggaman Chu Feng. Namun demikian, dia tidak dapat mengambil kembali persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak hanya berlumuran darah, tapi auranya juga sangat lemah, dan tubuhnya menggigil tanpa henti. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menatap Chu Feng dengan ganas. Jika aku tahu bahwa kamu ini tidak berguna, aku tidak akan bertarung habis-habisan sejak awal. Kamu benar-benar mengecewakanku. Chu Feng mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Setelah mendengar bagaimana Tang Ying menggambarkan Cao Yuxuan, dan melihat reaksi dari kerumunan, Chu Feng benar-benar berpikir bahwa Cao Yuxuan di hadapannya ini adalah seorang jenius luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng tidak ingin membuang waktu padanya, dan juga tidak ingin ceroboh terhadapnya. Oleh karena itulah, ia telah melepaskan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap sejak awal, dan juga menggunakan keterampilan bela diri Kaisar Tabunya. Namun hasilnya adalah, bahwa sementara kedua pejuang itu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang setara dengan peringkat 6 leluhur marsial. Namun akhirnya, Chu Feng berhasil menang dengan mudah atas Cao Yuxuan. Cao Yuxuan benar-benar dikalahkan, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan akhirnya percaya apa yang mereka lihat. Satu demi satu, mereka mengungkapkan rasa hormat yang sama sekali baru saat mereka melihat ke arah Chu Feng lagi. Ini terutama bagi orang-orang di keluarga Tang. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Bahkan begitu kuatnya, sehingga dia bisa mengalahkan Cao Yuxuan. Karena kedua keluarga mereka melayani Paviliun Luyang, mereka berdua tahu betul betapa kuatnya Cao Yuxuan. Cao Yuxuan praktis tiada bandingannya di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama. Saat itu, Tuan Muda Sulung keluarga Tang mereka telah bertarung melawan Cao Yuxuan itu, dan dia hanya menderita kekalahan telak oleh tangannya. Tuan Muda Sulung mereka adalah seseorang yang telah berlatih dalam kultivasi bela diri selama lebih dari 5.000 tahun. Namun demikian, Cao Yuxuan adalah seseorang yang hanya berlatih dalam kultivasi bela diri selama beberapa ratus tahun. Dari sini dapat dilihat, seberapa besar perbedaan antara bakat kedua pria itu. Jika penampilan Cao Yuxuan telah menyebabkan orang-orang dari keluarga Tang menjadi sangat tertekan, maka kekalahan Cao Yuxuan oleh tangan Chu Feng, itu telah mengangkat semangat orang-orang dari keluarga Tang dengan tingkat ekstrim yang sama. Seketika, semua jenis suara mulai bergema tanpa henti. Bahkan ada orang-orang dari keluarga Tang yang cukup berani untuk mulai menghina Cao Yuxuan, dan mengatakan bahwa dia juga tidak terlalu suka. Cao Yuxuan terbakar amarah saat dia berteriak sambil menunjuk Chu Feng. "Bajingan sialan, kembalikan persenjataan leluhurku yang tidak lengkap," teriak Cao Yuxuan. "Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan rampasan perang? Persenjataan leluhur yang tidak lengkap ini adalah jarahan perangku setelah mengalahkanmu," balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengusap-usap persenjataan leluhur yang tidak lengkap dengan telapak tangannya. Crit! Tiba-tiba saja Cao Yuxuan memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, auranya menjadi lebih lemah. Dia muncul seperti seseorang di ambang kematian. "Dasar keparat sialan, kamu berani memutus koneksi aku dengan persenjataan leluhur tidak lengkap aku.
Aku akan membunuhmu, teriak Cao Yuxuan. Menggunakan semua kekuatannya, Cao Yuxuan berdiri dan menerkam ke arah Chu Feng. Namun demikian, bagaimana mungkin dia saat ini cocok dengan Chu Feng? Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang Cao Yuxuan. Bang! Cao Yuxuan pun ditendang ke tanah. Kemudian, Chu Feng memegang Magma Emperor Sword dan mengarahkannya ke dantian Cao Yuxuan. Sambil melihat ke arah kepala keluarga Cao, dia pun berteriak. Keluarga Cao, segera serahkan dirimu tanpa berkelahi. Selain itu, aku akan membunuh tuan muda ketiga keluarga Cao kamu, teriak Chu Feng. Jangan bermimpi, kata kepala keluarga Cao. Cerot, Chu Feng melambaikan pedang kaisar magma yang dia pegang di tangannya, dan memotong salah satu lengan Cao Yuxuan. Menjerit, dengan lengannya yang terputus, Cao Yuxuan menjerit dengan sedih. Dia menjerit dalam kesedihan, itu bukan hanya karena rasa sakit yang dia rasakan karena kehilangan lengannya. Namun sebaliknya, tebasan Chu Feng bahkan menyebabkan jiwanya menderita kerusakan. Rasa sakit yang tak tertahankan menyiksanya dari tempat di mana dia kehilangan lengannya. Aku akan membunuhmu, teriak kepala keluarga Cao. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar menyerang putranya, kepala keluarga Cao segera melonjak dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan mengumpulkan kekuatan bela diri tingkat Ancestor yang tak terbatas dengan niat menyerang Chu Feng. Namun tepat setelah kekuatan bela diri tingkat Ancestornya dikumpulkan, gelombang kekuatan bela diri tingkat Ancestor lainnya muncul dan memblokirnya. Itu adalah kepala keluarga Tang. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat keluarga Tang kami, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan keluarga Cao kamu melukainya? Kepala keluarga Tang berbicara dengan dingin. Tang Haichuan, jika sesuatu terjadi pada putraku, bahkan tanpa keluarga Cao aku melakukan apapun, Paviliun Luyang pasti akan menghilangkan keluarga Tang kamu. Kepala keluarga Cao meraung dengan marah. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kepala keluarga Tang sedikit berubah. Dia secara alami mengetahui status khusus Cao Yuxuan. Sementara keluarga Tang mereka bisa membunuh siapa saja dari keluarga Cao, tapi Cao Yuxuan adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa mereka bunuh. Hanya saja, jika mereka membiarkan keluarga Cao menyerang Chu Feng, keluarga Tang mereka kemungkinan juga tidak akan bisa lepas dari musibah setelah kematian Chu Feng. Pada saat itu, kepala keluarga Tang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Orang yang melukai putramu adalah aku, Chu Feng. Orang yang menyiksa putramu juga aku, Chu Feng. Masalah ini tidak terkait dengan keluarga Tang. Jika kamu ingin membalas dendam, maka incar saja aku, Chu Feng. Karena aku, Chu Feng, akan menemanimu kapan saja. Chu Feng berbicara dengan keras. Chu Feng, kamu, seru Tang Ying. Pada saat itu, jangankan Tang Ying, bahkan sisa orang-orang dari keluarga Tang juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah berharap, kalau Chu Feng menjadi individu yang jujur dan setia. Dia sebenarnya berencana untuk memikul semua tanggung jawab itu sendirian. Menjerit. Tepat pada saat itu, Cao Yuxuan mengeluarkan teriakan menyedihkan lainnya. Itu karena, Chu Feng benar-benar memotong lengannya yang lain. Bajingan, apakah kamu tahu siapa anak aku? Dia adalah murid pribadi Master Paviliun Luyang. Kamu berani melukainya. Kamu pasti harus menanggung konsekuensi dari tindakan kamu ini. Teriak kepala keluarga Cao. Apakah Master Paviliun Luyang itu luar biasa? Chu Feng mencibir. Jika itu kekuatan lain, Chu Feng mungkin takut. Namun sayangnya, Master Paviliun Luyang itu adalah seseorang dari klan Surgawi Chu. Chu Feng memiliki kebencian terhadap klan Surgawi Chu untuk memulai. Lebih jauh lagi, setelah dia tahu tentang perilaku dan perbuatan Master Paviliun Luyang itu, Chu Feng merasa sangat antipati terhadapnya. Dengan demikian, saat menggunakan Master Paviliun Luyang untuk mengancam orang lain, hal itu sama sekali tidak berguna untuk melawan Chu Feng. Kamu disebut Chu Feng kan? Biarkan aku bertanya kepada kamu, apakah kamu seseorang dari klan Surgawi Chu? Kepala keluarga Cao bertanya. Tidak, jawab Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Alasan untuk itu adalah,
karena dia benar-benar bukan bagian dari klan surgawi Chu sekarang. Baiklah, aku tahu kamu tidak akan seperti itu. Namun meski begitu, aku percaya bahwa kamu harus tahu keberadaan seperti apa klan surgawi Chu itu. Mereka adalah penguasa dari alam atas. Terlepas dari klan surgawi mana kamu berasal, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang dari klan surgawi Chu. Adapun Master Pavilion Luyang, dia adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Kepala keluarga Cao menyatakan pendapatnya. Hahaha, mendengar itu, Chu Feng hanya tertawa. Dia benar-benar tidak pernah berharap bagi klan surgawi untuk memiliki reputasi besar di alam biasa 100 Refinements. Jika dia masih seseorang dari klan surgawi Chu, mungkin dia benar-benar akan memiliki jauh lebih sedikit penghalang jika dia mengumumkan gelar klan surgawi Chu. Namun sayangnya, dia tidak bisa. Karena bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah dibuang oleh Chu Heavenly Clan, dan seseorang yang telah diusir dari Chu Heavenly Clan. Justru karena itulah, Chu Feng merasa itu sangat menggelikan. Dia menertawakan dirinya sendiri karena begitu disesalkan. Pada saat yang sama ketika dia merasa kasihan pada dirinya sendiri, hati Chu Feng melonjak dengan kebencian, yaitu kebencian terhadap klan surgawi Chu. Tepat pada saat itu, Cao Yuxuan mulai mengancam Chu Feng sambil menggertakkan giginya dengan marah. Teruslah tertawa, akan ada hari di mana kamu tidak bisa tertawa lagi. Bocah, aku akan memberimu dua pilihan. Kamu bisa berlutut, bersujud, lalu meminta maaf sekarang juga, maka aku mungkin dalam suasana hati yang baik dan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup kamu. Kalau tidak, kamu bisa pergi dan membunuhku segera. Namun tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu tidak hanya akan mati, semua orang di sekitar kamu juga akan mati. Pada saat itu kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Namun sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan, ucap kepala keluarga Cao. Mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Cao Yuxuan, seekor ikan di talenan ini, dia akan berani mengancamnya seperti ini. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi sangat marah. Dia sangat marah karena orang ini hanya berani bertindak sombong, itu karena dia mengandalkan sampah tunggal dari klan surgawi Chu. Apakah kamu berpikir, bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Chu ucap Feng sambil mengarahkan pedang kaisar magmanya kepada Cao Yuxuan. Jika kamu benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya, kamu pasti tidak akan berani, kata Cao Yuxuan dengan sengit. Matanya bahkan memancarkan keyakinan mutlak. Bang! Namun tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, pedang kaisar magma menerjang ke bawah. Pedang itu menembus jantungnya dan mengeluarkan kekuatan leluhur yang luar biasa. Saat nyala api muncul dari pedang itu, Cao Yuxuan langsung berubah menjadi abu. Dia benar-benar terbunuh. Tampaknya kamu salah, kata Chu Feng dengan dingin. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar membunuh Cao Yuxuan, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Terlepas dari apakah mereka orang-orang dari keluarga Tang atau keluarga Cao, mereka semua berdiri terpaku dan terpana. Pada saat itu, seolah-olah ruang itu sendiri telah membeku. Tang Ying yang berdiri di belakang Chu Feng, dia tampak sangat ketakutan dengan tindakan Chu Feng, wajahnya menjadi pucat, dan mulutnya terbuka lebar. Tidak. Setelah hening sejenak, kepala keluarga Cao mengeluarkan geraman histeris dan menyakitkan. Karena bagaimanapun, Cao Yuxuan adalah jenius yang paling menonjol yang muncul di keluarga Cao selama bertahun-tahun. Praktis semua orang dari keluarga Cao telah menaruh harapan mereka pada Cao Yuxuan. Mereka semua berharap bahwa Cao Yuxuan suatu hari akan memimpin keluarga Cao untuk muncul dalam kekuasaan dan menjadi hegemoni di wilayahnya. Namun sayangnya, Cao Yuxuan sebenarnya sudah terbunuh. Ini sama saja dengan harapan keluarga Cao mereka yang telah padam. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang dari keluarga Cao, dan juga sesuatu yang mereka tidak mau terima. Kamu binatang sialan. Hari ini, aku harus memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping, teriak kepala keluarga Cao.
Setelah kesedihannya yang meluap-luap, kepala keluarga Cao mengeluarkan niat membunuh yang melonjak. Dia mengabaikan kepala keluarga Tang, lalu berbalik, dan terbang ke arah Chu Feng dengan niat untuk membunuhnya. Wush! Namun tepat setelah kepala keluarga Cao mulai terbang ke arah Chu Feng, seorang tokoh segera mengikutinya dan mulai melepaskan serangan fatal padanya. Orang itu tentu saja kepala keluarga Tang. Tang Haichuan, anakku adalah murid pribadi Master Pavilion Luyang. Sekarang dia telah terbunuh, apakah kamu berencana untuk melindungi orang yang membunuhnya? Bisakah keluarga Tangmu memikul tanggung jawab ini? Teriak kepala keluarga Cao. Diblokir oleh kepala keluarga Tang, kepala keluarga Cao hanya bisa membawa Master Pavilion Luyang untuk mengancam kepala keluarga Tang. Lagi pula, dia juga tahu bahwa jika kepala keluarga Tang bersikeras untuk menghalangi jalannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Chu Feng. Selanjutnya, dengan betapa kuatnya Chu Feng, jika dia terus membantu keluarga Tang melawan keluarga Cao mungkin benar-benar berakhir dieliminasi hari ini juga. Kamu adalah musuh besar keluarga Tang kita. Bahkan jika itu bukan untuk teman kecil Chu Feng, aku akan tetap membunuhmu. Apalagi ketika teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat keluarga Tang kami, kepala keluarga Tang menyatakan sikapnya. Karena kamu bersikeras akan hal ini, keluarga Tang kamu akan mati bersama dengan binatang itu, ucap kepala keluarga Cao. Melihat bahwa ancamannya tidak berguna, kepala keluarga Cao mulai melepaskan serangan ganas pada kepala keluarga Tang. Dia berencana untuk dengan cepat membunuh kepala keluarga Tang. Prajurit keluarga Tang, dengarkan semuanya. Bunuh semua tamu yang tidak diinginkan ini dari keluarga Tang kita. Kepala keluarga Tang tampaknya sudah bertekad. Dengan satu perintahnya saja, ia meningkatkan moral pejuang keluarga Tang, dan membuat mereka memasuki pertempuran sengit melawan orang-orang keluarga Cao lagi. Chu Feng, cepat tinggalkan tempat ini. Identitas Cao Yuxuan benar-benar luar biasa. Jika orang-orang dari Pavilion Luyang datang, kamu akan menemui bencana. Tang Ying mendesak Chu Feng untuk melarikan diri. Kamu ingin pergi ya? Aku khawatir ini sudah terlambat sekarang. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua segera terdengar. Setelah itu, seorang pria tua muncul di hadapan Chu Feng. Pria tua itu memiliki rambut hitam, ekspresi menyeramkan, dan penampilan yang menakutkan. Terutama sepasang mata itu, mereka tampak seperti pembunuh. Bagaimana mungkin dia bisa menyerupai manusia? Penampilannya itu mirip dengan Oni. Setelah pria tua ini muncul, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya aura yang dipancarkan orang tua ini sangat kuat, yaitu di peringkat 7 Half Martial Ancestor, dan bahkan pakaian yang dia kenakan juga milik Pavilion Luyang. Sangat jelas bahwa lelaki tua itu adalah seseorang dari Pavilion Luyang. Tang Haichuan, Cao Kuo Feng, berapa lama lagi kalian berdua akan melanjutkan perselisihan internal kamu? Setelah pria tua itu muncul, dia berteriak keras, dan menyebabkan ruang dan kekosongan bergetar. Gema suaranya bergema tanpa henti. Tetua Yuan Zhen, seru keduanya. Setelah melihat orang tua itu, ekspresi kepala keluarga Tang dan kepala keluarga Cao berubah. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetua Yuan Zhen, keluarga Tang telah berkolusi dengan anak klan surgawi untuk membunuh anakku. Tolong, kamu harus memberikan keadilan untuk anak aku. Kepala keluarga Cao menyatakan. Tetua Yuan Zhen, jangan mendengarkan ocehannya yang gila dan tidak berdasar. Meskipun benar bahwa Cao Yuxuan dibunuh oleh Chu Feng, itu sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga Tang aku, kata kepala keluarga Tang. Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng segera berubah. Dia tidak berharap bahwa kepala keluarga Tang ini, yang telah bertindak benar dan menyatakan bahwa Chu Feng adalah tamu terhormatnya sebelumnya, dia dengan segera menjauhkan diri begitu seseorang dari Pavilion Luyang muncul. Tindakan kepala keluarga Tang ini telah memverifikasi pendapat yang dimiliki Chu Feng tentang dia sebelumnya. Benar saja, kepala keluarga Tang bukanlah individu yang loyal. Jika kamu benar-benar tidak berhubungan, pergi dan bunuhlah anak itu secara pribadi untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah.
Selama kamu membunuh anak itu, aku akan menjamin bahwa keluarga Cao tidak akan diizinkan untuk menyerang keluarga Tang kamu lagi, kata tetua Yuan Zhen itu. Tetua Yuan Zhen, tidak ada dendam atau keluhan antara keluarga Tang kita dan keluarga Cao. Namun anehnya, mereka memutuskan untuk menyerang keluarga Tang kita dengan kekuatan besar, dan meninggalkan banyak korban dalam keluarga Tang kita. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini seperti ini saja, kata kepala keluarga Tang. Meskipun keluarga Cao memang salah kali ini, tapi tetap saja Cao Yuxuan telah meninggal di wilayah keluarga Tangmu. Meskipun ia tidak dibunuh oleh seseorang dari keluarga Tang kamu, tapi keluarga Tang kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Kamu tahu akan hal ini di hatimu. Dan sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama, kamu dapat terus melindungi anak itu. Namun jika kamu melakukannya, itu berarti kamu telah memutuskan untuk melawan Paviliun Luyang kami. Berapa lama lagi keluarga Tang kamu akan tetap ada jika itu terjadi? Kamu harus memiliki gagasan yang sangat jelas tentang itu. Adapun pilihanmu yang lain, kamu harus segera menyelesaikan dendammu dengan keluarga Cao, dan kemudian secara pribadi membunuh anak itu. Adapun kerusakan yang disebabkan keluarga Cao terhadap keluarga Tang kamu, aku akan meminta Lord Pavilion Master untuk memerintahkan keluarga Cao, untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Tang kamu untuk itu, ucap tetua Yuan Zhen. Setelah tetua Yuan Zhen mengatakan kata-kata itu, dia memandang kepala keluarga Cao dan menambahkan. Kepala keluarga Cao, apakah kamu keberatan? Tanya tetua Yuan Zhen. Pada saat itu, kepala keluarga Cao dipenuhi dengan keengganan. Namun demikian, dia tidak berani untuk tidak menaati tetua Yuan Zhen. Karena itulah, dia mengangguk dan berkata, jika Master Pavilion yang memintanya, aku bersedia untuk memberikan kompensasi kepada keluarga Tang. Namun sebelum itu, Tang Haichuan secara pribadi harus membunuh Chu Feng itu, ucap kepala keluarga Cao. Tang Haichuan, keluarga Cao telah menyatakan posisi mereka. Dan sekarang giliranmu, tetua Yuan Zhen berkata kepada kepala keluarga Tang. Teman kecil Chu Feng, maafkan aku, ucap kepala keluarga Tang. Tiba-tiba saja, rasa dingin melintas di mata kepala keluarga Tang. Kemudian sambil memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dia terbang menuju Chu Feng. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari keluarga Tang juga memahami niat kepala keluarga mereka. Dengan demikian satu persatu, mereka melepaskan senjata dan mengepung Chu Feng dari segala arah. Berhenti, teriak Tang Ying. Melihat hal ini, Tang Ying buru-buru membuka tangannya dan berdiri di depan Chu Feng. Lil Ying, minggir, teriak kepala keluarga Tang. Dia sudah mendekati Chu Feng. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Chu Feng hanya membunuh Cao Yuxuan demi keluarga Tang kita. Chu Feng adalah dermawan keluarga Tang kita. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi pengkhianat yang berbahaya. Jika berita tentang masalah ini menyebar, wajah keluarga Tang kita yang tersisa akan tetap ada. Kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini, kata Tang Ying sambil menangis. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan hal-hal ini menjadi seperti ini. Chu Feng hanya mengabaikan konsekuensi dan membunuh Cao Yuxuan demi membantu keluarga Tang mereka. Namun ayahnya, kepala keluarga Tang, sebenarnya ingin secara pribadi membunuh Chu Feng demi kepentingan keluarga Tang mereka, dan keberadaan keluarga Tang mereka. Dia benar-benar tidak dapat menerima hal ini. Tang Haichuan, hati putrimu telah memasuki genggaman orang luar. Demi masa depan keluarga Tang, aku sarankan kamu untuk menempatkan kebenaran di depan keluarga, tetua Yuan Zhen itu berbicara dengan dingin. Pada saat itu, dia bertindak seolah-olah dia adalah penonton. Dia tidak berencana untuk menyerang Chu Feng secara pribadi. Namun demikian, dia sangat ingin melihat kepala keluarga Tang membunuh Chu Feng. Lil Ying, minggirlah. Apakah kamu benar-benar berencana melawan ayahmu hanya demi orang luar? Apakah kamu benar-benar berencana untuk mengabaikan keselamatan keluarga Tang kita? Teriak kepala keluarga Tang. Tatapan tajam kepala keluarga Tang juga menyipit, dan niat membunuh yang padat muncul di matanya.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.